Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2026. Sebelum Mari memulai ya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Aquarius, langsung saja. Ini dia. Ada Two of Swords di sana reverse ya. Berikut ada energi dari, kemudian ada di situ. Berikutnya ada di situ, dan kemudian ada di situ. Oke ya. Berikutnya ada ini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini Aquarius, dan berikutnya ada di sini. Baik ya. Nah, jadi kalau mau dilihat begini. Kamu kayak gini ya. Kalau dikatakan apakah kamu cinta sama dia, ya ada, perasaan cinta itu tuh ada, tetapi apakah ini model mencintainya si dia ini tuh model yang bisa banget kamu nikmati? Nah, ini bisa jadi jawabannya adalah tidak juga gitu ya. Jadi kalau Mari lihat gini Aquarius, mungkin untuk di saat sekarang kalian juga bingung, kalian sebenarnya mau apa sih dalam hubungan ini gitu. Beberapa mungkin ada semacam tidak nyaman dengan harga diri ya, model kamunya dengan si dia gitu loh. Jadi kayak ada perasaan yang kok susah untuk mendapatkan rasa puas gitu loh, gitu ya. Nah, jadi kayak ada aja yang kamu rasa di sini tuh akhirnya yang kamu katakan bikin kamu tidak nyaman gitu ya, bikin kamu katakan di situ tuh tidak bahagia gitu. Tapi boleh-boleh karena ada rasa insecure di dalam dirinya kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu. Ya, untuk beberapa dari kamu Aquarius. Walaupun mungkin kalau masalah insecure ini tuh satu hal yang aneh juga ya untuk didapati dari orang-orang Aquarius. Karena biasanya orang-orang Aquarius itu tuh rasa percaya dirinya dia cukup tinggi gitu ya. Tetapi untuk beberapa diem-diem ada bagian dari dirinya kamu yang ketika kamu komparasikan dengan si dianya, itu tuh kok kayak bikin kamu merasa malu kah, bikin kamu merasa tidak berharga kah, dan seterusnya gitu. Nah, beberapa bisa-bisa begini, model love language-nya kamu dengan si dia agaknya itu beda lain gitu ya. Jadi kayak Mari lihat orang ini tuh bisa modelnya dia semacam dia baik sih sama kamu gitu ya, tetapi kok kayak kurang hot gitu lah ya, kurang mendebarkan bagi kamu, kurang seru, kurang asik bagi kamu. Nah, seperti itu. Kamu ini kan namanya orang-orang Aquarius ya, kalian itu tuh kan cenderungnya lebih kayak modern ya modelnya. Jadi kamu ndak hanya butuh pasangan itu tuh yang baik hati sama kamu, tapi kamu pengen hubungan itu tuh kayak hot gitu loh ya. Kamu mau hubungan itu tuh intim, mesra gitu ya. Kamu ingin itu tuh yang lebih mendebarkan, yang lebih kayak seru gitu loh. Nah, tetapi bisa-bisa hampir-hampir tidak kamu dapat dari relationship ini. Jadi ibaratnya kalau dengan dia itu tuh semacam berada di zona yang adem, kalem gitu ya, terprediksi seperti itu ya. Nah, sementara kamu masih pengen yang beginilah, begitulah gitu ya. Nggak cukup kamu misalnya dia hanya masak di dapur ya, tetapi kamu juga pengen kalau dia itu tuh masak di dalam kamar ya, di atas ranjang dengan kamu. Paham ya apa artinya ya? Nah, seperti itu ya. Kamu masih pengen ngelihat dia merayu kamu, menggoda kamu, ngegombalin kamu, bersikap hot, seksi di depan kamu. Tapi boleh-boleh kamu nggak dapetin itu lagi dari dianya gitu loh. Ya mungkin di depannya kamu dia
kalau dia cewek ya, dia ya dasteran gitu ya, pakai baju sembarangan pokoknya nyaman gitu ya, yang dia nggak make up gitu loh. Nah sementara kamu masih pengen ngelihat yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang seksi-seksi. Nah seperti itu, mari lihat ya. Jadi bisa ada rasa ndak puas jadinya satu sisi. Tahu kamu dianya itu tuh baik, tetapi kok nggak bisa sebagai orang yang kamu tuh menjadi dirinya kamu. Jadi terpaksa kalau dengan dia ya bicaranya itu tuh bicara-bicara yang cenderungnya kayak orang-orang santri gitu ya misalnya ya. Macam orang baik-baik gitu lah bicaranya. Ya, terpaksa seperti itu. Padahal ya kamu itu tuh kan pengen juga ya misalnya ngomong-ngomong yang tanda petik genit-genit, tanda petik nih loh ya. Nah, di sana. Nah, jadi kayak ndak seru sekali. Ndak seru lagi bagi kamu hubungan ini. Jadi kayak semacam berada di dalam sebuah tempat ibadah jadinya. Gimana tuh kalau tempat ibadah kan? Terlalu apa itu bilangnya ya, terlalu tenang, senyap, hening, hikmat kan gitu ya kalau tempat ibadah. Sementara ya kamu ya tempat ibadah mah ada di sana, ada di masjid, ada di gereja, ada di vihara, ada di pura gitu ya. Maunya kamu ya kalau di rumah, kalau kalian ini sudah berumah tangga atau sudah living together. Maunya kamu itu tuh ya di rumah itu tuh gitu ya. Macam berada tanda petik di diskotik gitu ya, di wahana hiburan gitu ya kan. Maunya kamu di sana gitu. Begitu gitu. Enggak yang ruh perkara anak, perkara token listrik yang bunyi-bunyi gitu ya. Perkara cicilan apa gitu ya. Maunya kamu enggak yang hanya mesti di urusan-urusan demikian. Tapi suasana seperti orang yang pacaran gitu loh. Itu yang ingin kamu dapatkan dalam rumah tangga ini bersama dengan si dia. Sama aja dengan pacaran gitu loh ya. Pacarannya itu tuh misalnya ya hanya ngunjungin dia di rumahnya dia gitu ya. Atau dia pacaran sama kamu, dia malah ngajak kamu ngedate-nya di gereja gitu ya, di masjid, di suasana-suasana yang kalem adem gitu. Sementara kamu itu tuh lagi pengen-pengennya ya, terutama rentang 7 hingga 14, kalau kalian itu tuh ngedate-nya di kafe kek, di mana kek, pakai acara jalan-jalan kek, yang gitu-gitu itu loh. Maunya kamu yang lebih seru gimana ya bilangnya ya. Semoga kamu bisa paham. Iyalah, kalau ini bacaan resonate ke kamu pasti kamu ngerti tuh apa yang Mari maksudkan di sini. Kecuali ini pembacaan tidak resonate ke kamu mungkin bisa bingung ya. Apalah Cici Mari ngomong ini gitu kan. Ya orang bukan energinya gitu. Makanya bisa nggak ngerti apa yang Mari maksudkan. Nah jadi balik lagi bahwa untuk meninggalkan dia sebenarnya kamu ya sempet ini nampaknya kamu kayak menggagas ya. Udah nggak mau lagi dengan dia gitu. Sempet di situ. Ya, kamu kayak yang mau mengakhiri saja atau bahkan kamu mau yang kayak menghancurkan sajalah hubungan yang sudah sekian lama untuk bersama ini. Tetapi ya jangan-jangan kamu juga ada ya perasaan tidak teganya kamu kepada dia. Atau barangkali ada beberapa hal yang kamu anggap masih bisa menguntungkan kamu dalam relationship ini. Ada benefit-benefit berharganya. Nah jadi kayak berangkat dari kebutuhan yang demikian ya. Itulah kamu akhirnya memberikan kesempatan baik kepada kamu, baik kepada dirinya untuk melanjutkan relationship ini. Jadi mari lihat bisa-bisa kamu ini tuh kayak yang kalem di rumah tapi mau ini untuk beberapa kaum Aquarius akhirnya beringas di luar. Bisa kamu beringas ini di luar. Jadi maksudnya kayak yang ya udahlah dia nggak bisa diajak untuk joget gitu ya. Kamu jadinya pergi joget sendiri sama teman-temannya kamu. Atau kayak yang kamu ingin satu hubungan yang romantis yang bergairah ya, terbakar gairah asmara. Kamu bisa aja di situ tuh seperti mencari ya di luar sana pasangan lain gitu loh.
Walaupun belum tentu ya pasangan lainnya kamu itu tuh adalah seseorang yang akan kamu tunjuk ya untuk menggantikan posisi dari pasangannya kamu yang sekarang ini. Belum tentu. Bisa-bisa itu hanya menjadi jalan pelariannya kamu, jalan keluarnya kamu. Nah, demikian ya. Dengan dia tetap jalan ya, makanya kamu kalem di rumah, tapi beringas di luar sana. Nah, kayak gitu ya. Jadi terlalu stabil pun hubungan dengan dia, kok rasa-rasanya jadi anyep gitu loh. Jadi anyep, kamu tidak bisa mendapatkan sensasi seperti apa sensasi yang saat ini pengen kamu rasain. Nah, begitu ya. Jadi bisa-bisa style yang seperti ini sudah cukup lama ya. Jadi maksudnya dia pun udah paham di situ. Kalau Mari lihat, dia bisa paham bahwa ya kamu ternyata di situ tuh di luar sana ya, maksudnya. Kamu kayak masih main-main mata sama cowok lain, sama cewek lain misalnya. Kamu kemudian memilih untuk hura-hura dengan teman-temannya kamu gitu ya. Atau mungkin kamunya itu tuh akhirnya mencari katarsis ya, pelepasan energi di dalam dirinya kamu dengan cara-cara yang seperti menunjukkan bahwa kamu masih single gitu ya. Jadi dia bisa aja sebenarnya di situ tuh dia mengerti gitu loh ya. Nah, jadi akhirnya orang ini memang dia mau berkompromi. Mari lihat ya. Jadi hubungan kayak ini tuh bisa sebuah hubungan yang cukup unik lah, yang beda gitu. Kalau di rumah jadi suami, jadi istri, tapi kalau di luar, seperti bocah lajang gitu ya, anak lajang kamunya. Nah, bisa seperti itu. Bahkan mungkin kamu yang lebih sering beraktivitas di luar rumah. Jadi bawaannya itu tuh nggak betah, dengan dia itu tuh nggak betah. Nah di sana ya, ya kamu masih mau sesekali tuh nelfon dia, chatting dia kalau kalian ini telepon masih pacaran ya. Kalian bisa aja yang kayak ya masih seperti kayak gimana gayanya orang yang lagi pacaran gitu. Tetapi bisa-bisa ya ini tuh hanya seperti pantes-pantesnya aja kamunya dengan dia. Yang menjadi aktivitas utamanya kamu, ya udah di sana happy gitu loh. Dengan cara apapun itu yang kamu rasa bisa membawakan rasa bahagia untuk kamu. Jadi boleh-boleh ya akhirnya kamu juga kalau berinteraksi sama dia, terutama di rentang 7 hingga 14, nggak begitu lama-lama ya, nggak begitu panjang-panjang gitu loh. Ya, iya chattingannya ada, tetapi ya chattingannya itu putus-putus. Maksudnya gini, di pagi hari kalian saling menyampaikan ucapan selamat pagi misalnya gitu ya. Nah, nanti misalnya dia tanya lagi, apa aktivitasnya kamu siang? Udah males aja kamu jawabnya. Bisa di sana ya. Males kamu. Nah, tunggu nanti sore baru kamu jawab. Oh, aku ini lagi jalan nih sama temennya aku misalnya. Misalnya kamu di sana ya. Nah, nanti terus dia nanya lagi, kapan kemana kalian jalan? Bisa-bisa tunggu 1 jam lagi baru kamu respon. Oh, jalannya ke sini gitu. Ya ke Taman Lawang misalnya. Nah, di sana ya. Jadi males. Bawaannya itu tuh males aja kalau dengan dianya. Kayaknya dia itu tuh di matanya kamu ya nggak pandai dia memancing rasa ketertarikannya kamu untuk berinteraksi lama panjang dengan dirinya. Nah gitu. Tetapi ada masa-masanya yang kayak kamu itu tuh butuh dia. Gitu ya. Nah, ketika ada masanya kamu butuh dia, entah apapun itu menjadi kebutuhannya kamu boleh itu tuh enggak sabar ya. Maunya kamu itu tuh dia segera merespon kamu. Nah, di sana. Jadi kalau ibaratnya gini, kamu boleh untuk ngecuekin dia. Ya. Nah, kamu boleh untuk menjauh dari dia, tetapi kalau misalnya ada masanya kamu sedang butuh untuk terakses dengan dia, kamu bisa ini tuh nggak sabaran nunggu gitu loh. Maunya kamu dia bisa kayak segera secepat mungkin itu tuh memberikan apa yang menjadi kebutuhannya kamu dari dirinya gitu loh. Jadi ya nggak jauh-jauh akhirnya di sini tuh hanya benefit aja ya.
yang kamu cari, yang kamu harapkan bisa kamu dapat dari dia, gitu loh. Jadi kalau kalian ini pacaran, boleh-boleh memang kamu nggak mau ngelepasin dia, tetapi juga kalau untuk kemudian menggarap dengan sungguh-sungguh relationship ini menjadi relationship yang lebih baik, nah ini kamu juga kayaknya nggak mau lah ya. Kalau untuk di saat sekarang nggak mau kamu, gitu loh. Nah, kalau dilihat dari energinya si dia, tadi ya, kata Mari kan orang ini tuh sebenarnya sudah cukup memahami tentang kamu ya. Tetapi kemudian berubah untuk menjadi seperti maunya kamu. Mari lihat dia nampaknya enggak punya wacana ya ke arah sana. Pokoknya dia akhirnya punya prinsip kayak gini. Ya, aku nggak akan ninggalin kamu. Selama kamu masih perlu aku, selama kamu masih mau terkoneksi dengan aku, ya aku akan terus membersamai kamu, gitu ya, di sana. Dan malah ketika ada masanya di sini kayak kamu dalam upaya agresinya kamu merusak hubungan kalian, bisa-bisa dia di situ tuh justru datang ya sebagai orang yang kayak menyelamatkan relationship ini. Jadi boleh nih ada beberapa kali sudah kejadiannya kayak kamu membuat hubungan kalian berada di ujung tanduk perpisahan. Tetapi kemudian dia yang selalu kayak kelihatan ya, tanda petik nih, mengejar kamu, gitu. Atau dalam tanda petik bahwa dia menunggu kamu, gitu. Jadi kamu kayak dibiarin seperti anak ayam ya, lepas kamu, terserah mau bagaimana, mau seperti apa, gitu. Dan dia seperti yang kayak orang menunggu kamu, kapan kamu datang lagi, gitu ya. Atau dia kayak meyakinkan kamu bahwa kamu masih punya kesempatan untuk terkoneksi lagi sama dia. Karena untuk sementara waktu ini tuh enggak ada ya wacananya dia untuk kemana-mana. Maksudnya pergi dari kamu. Tidak ada wacananya dia. Walaupun kadang-kadang godaan untuk mengiyakan ya perpisahan dengan kamu itu tuh ada. Tetapi kayaknya dia enggak mau buru-buru ya untuk mengambil langkah yang seperti itu. Jadi yang kayak udah dah aku bertahan dulu lah. Aku lanjut lagi dulu lah sama Aquarius ini. Ya, kalau untuk kalian masih saat sekarang itu tuh statusnya pacaran, untuk setidaknya sampai tanggal 14 bulan Januari ini dia tahulah ya bahwa omongan pernikahan bersama dengan kamu itu tuh sama dengan orang yang sedang mabok ya, terus ngawur ngomongnya. Kira-kira gitu ya kalau membahas tentang pernikahan antara kamu dengan dia gitu. Jadi sepertinya itu tuh bisa-bisa dia cukup mau untuk jujur ya bahwa baiknya relationship ini tuh bukan tujuannya digarap sampai ke level pernikahan, apalagi hingga sampai kakek nenek beranak cucu berikutnya gitu. Jadi kayaknya hidup untuk hari ini saja, begitu prinsipnya dia. Karena kalau dia terbuai dalam ilusi pernikahan dengan kamu, itu tuh sama dengan dia sedang tanpa sadar ya, itu sama dengan dia tanpa sadar untuk membiarkan dirinya dia terjebak dalam suatu gambaran hidup yang dia rasa itu tuh bakal bikin berhenti dunianya dia berputar, gitu ya. Jadi bahkan bisa mengalami kemunduran atau kehancuran di situ. Jadi sebagai kekasih kamu luar biasa di matanya dia, gitu ya. Tetapi tidak sebagai partner pasangan untuk seumur hidup. Nah seperti itu. Nah tetapi tentu akan agaknya sedikit berbeda dengan yang sudah terlanjur menikah di saat ini. Memilih untuk setia dengan kamu adalah pilihan terutama bagi dia, gitu. Walau dia tahu konsep rumah tangganya kalian tidak akan sama seperti konsep rumah tangganya orang-orang lain, gitu ya. Dengan gaya-gaya konvensional nggak bisa. Ibaratnya kayak kamu itu tuh masih diberikan hak untuk sebebas-bebasnya dengan apapun yang mau kamu lakukan di luar sana. Nah seperti itu. Jadi kayaknya dia bisa kompromi ya
asalkan kalian tidak bercerai, asalkan kamu masih pulang ke rumah, asalkan kamu tidak dia lihat ya, secara belak-belakan kamu kedip-kedip mata dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain, bisa-bisa dianggap ya itu aja udah cukup dulu lah. Nah di sana, ya asalkan kamu nggak ngajak dia berantem, ribut terus gitu ya. Asalkan kamu nggak bersikap dingin panjang-panjang ke dia atau panas membara kayak orang mau menerkam aja ke dia gitu ya. Asalkan kamu masih mau lah duduk di rumah tanda petik ya dengan dia, ya udah untuk sementara waktu ini tuh dia anggap cukup gitu. Lagian juga kalau udah berumah tangga dia juga udah bingung ya, karena boleh-boleh rumah tangganya kalian ini tuh sudah cukup lama gitu ya. Jadi kalian ini tuh bukan hanya menikah baru 1-2 tahun gitu ya, bisa-bisa ya ini sudah 7 tahun gitu ya, 14 tahun, 21 tahun gitu ya, sudah terlanjur lama kalian ini. Nah jadi itu salah satu pertimbangannya dia, toh dia mau kemana juga gitu loh. Ya walaupun ini hubungan bukan yang hubungan luar biasa banget, hubungan ini tuh pun boleh juga menyiksa bagi dia, tetapi mau keluar akhirnya berjalan sendiri menghadapi dunia di luar sana, bisa-bisa dia juga takut gitu. Nah ini biasanya ini tuh perempuan ya yang kayak gini, takut untuk benar-benar hidup mandiri, takut untuk benar-benar hidup bebas gitu ya. Jadi kayak dengan kamu susah, tapi tanpa kamu bisa-bisa menurut perhitungannya dari saat sekarang ini tuh boleh jauh lebih susah gitu. Di sana ya. Jadi akhirnya pilihan yang dianggap lebih ringan itu tuh setidaknya untuk di saat sampai tanggal 14 adalah pilihan yang paling terbaik. Di sana ya. Jadi ya relationship ini hangat-hangat kukuh, sekedar kayak hanya berjalan saja. Namun kualitasnya dari relationship ini bisa itu ada di poin 4 dari 10 gitu ya. Kadar kualitas baiknya relationship ini seperti itu. Kalau mari lihat ya. Nah jadi kalau pas kamu lagi dalam mode tanda petik ugal-ugalan, bisa-bisa memang meresahkan ya sikapnya kamu dalam relationship dengan dia. Kamu tahan itu tuh, diamnya itu tuh lama gitu ya. Atau marah-marahnya kamu ini tuh bisa lama gitu ya. Jadi swing moodnya kamu, hampir-hampir pergerakannya kamu ini di mata pasangannya kamu, timingnya itu tuh tidak bisa diprediksi. Sebentar kamu bisa bersikap mesra sama dia, sebentar kamu sudah dingin betul sama dia, sebentar kamu sudah tenang, sebentar kamu sudah wah gitu ya. Di sana. Jadi kayaknya pergerakannya kamu dalam hubungan dengan si dia itu tuh tergantung dari bagaimana moodnya kamu. Nah seperti itu. Kalau moodnya kamu rusak, maka udah nih, nggak enak suasananya ya, begitu. Oke, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, Scorpio, Aries, Pisces di sini. Berikut ada energi dari Sagittarius, energi dari Taurus, energi dari Capricorn, dan kemudian ada energi dari Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Aquarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.